Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya setiap melayani di tempat ini, lawatan Tuhan kuat sekali. Saya lihat memang para tim musik, praise and worship dan pelayan Tuhan, para gembala mempersiapkan ibadah sedemikian rupa. Kalau di perjanjian lama dikatakan sehingga awan kemuliaan itu melingkupi bait suci. Dan Tuhan melawat kita semua. Pada saat Tuhan melawat menjamah kita, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemarin Pastor Syutin berkhotbah tentang karunia roh. Saya dengar khotbahnya. Atau saudara suka ya mendengar khotbah gembala saudara atau di YouTube yang sering khotbah di tempat ini? Itu sangat memberkati sekali tentang karunia roh kemarin, terutama difokuskan karunia nubuatan dan karunia bahasa roh. Pada kesimpulannya semua karunia itu dipergunakan untuk membangun jemaat Tuhan, pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Tapi itu semua untuk membangun pekerjaan Tuhan. Tapi karunia itu bukan menjadi standar bahwa kita ini dewasa di dalam Tuhan. Karena anak kecil juga dapat karunia itu. Anak saya dapat karunia kadang dapat penglihatan, dapat sesuatu. Dan dia secara ukuran manusia belum dewasa, masih anak SD. Jadi karunia rohani bukan menjadi standar kedewasaan seseorang. Kalau menjadi standar kedewasaan seseorang, lihatlah dari buahnya. Karena secara pohon juga tunggu dewasa dulu baru berbuah, kan itu toh. Jadi dari buahnya lah, dari buah pelayannya. Karena saya melihat ada orang yang terlalu menonjolkan bahasa roh sampai tim kami merasa terintimidasi, seolah-olah karena dia tidak mendapatkan karunia bahasa roh, seolah-olah dia tidak disayang Tuhan, tidak dikasihi Tuhan, dan seakan-akan orang yang menerima karunia bahasa roh itu orang yang paling dicintai, dikasihi Tuhan, sehingga dia terintimidasi. Lalu saya berkata ke tim saya itu, dari buahnya lah engkau dapat melihatnya. Ternyata yang mengintimidasi dia, dari buah di dalam keluarganya tidak kelihatan, keluarganya berantakan. Bahkan di dalam buah pelayanannya juga nggak kelihatan. Sementara tim saya yang tidak mendapatkan karunia bahasa roh, buah pelayanannya begitu maksimal. Bahkan bisa saya katakan di gereja kami salah satu jantungnya di sana adalah dia tidak menerima karunia bahasa roh, tapi menyala-nyala berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Jadi tidak semua karunia tidak ada yang dapat kita sombongkan. Jadi jika saudara menerima karunia itu saudara harus terlibat lebih sungguh-sungguh lagi dalam membangun jemaat. Tapi ingat, jangan dilarang juga orang berbahasa roh ya. Karena Rasul Paulus berkata, aku lebih sering berbahasa roh daripada sekalian semua, katanya. Wah, seorang rasul saja sering, tapi bukan menjadi standar kedewasaan rohani seseorang. Karena itu sudah disampaikan oleh Pastor Syutin, gembala di tempat ini. Saya akan melanjutkan tentang peran Roh Kudus. Mari sama-sama kita baca. Di mana ya? Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang diutus? Roh Kudus. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Yang berbicara saat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat selanjutnya 1, 2, 3. Apabila dia datang, Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di dalam teks ini saya akan fokus di dalam perkataan Tuhan Yesus di Injil Yohanes 16 ayat 7, 8 dan seterusnya. Memang ada peran Roh Kudus di ayat yang lain tentang memateraikan hal-hal yang lain, tapi saya tidak fokus di sana, saya fokus di pembahasan ini. Karena kalau semua saya bahas, tidak cukup satu hari ini kita membahasnya. Jadi saya hanya fokus di Injil ini saja.
Dikatakan di sana, apabila Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 peran Roh Kudus di dalam Injil. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yang pertama adalah menginsafkan dunia mengenai dosa. Kedua, kebenaran. Ketiga, penghakiman. Apa sih yang dimaksud akan dosa di tempat ini? Apakah perlu Roh Kudus menginsafkan dosa? Kalau tidak perlu, tidak mungkin Pak ini dicatat. Justru karena perlu maka ini ditulis. Yang menjadi pertanyaannya, dosa apa yang perlu diinsafkan? Dosa apa yang perlu diberitahukan? Dosa membunuh, mencuri? Tidak perlu Roh Kudus memberitahukan itu. Sudah ada hukum Taurat yang memberikan itu. Jangan membunuh, jangan berzina, macam-macam sebagainya. Untuk memberitahukan bahwa itu adalah pencuri. Ya, itu adalah dosa kalau melanggarnya. Saya pernah beli buah ke oma-oma. Beli 1 kilo. Nah, ini manis nak. Coba aja. Memang waktu yang dicoba itu manis sekali. Akhirnya saya belilah hampir 2 kilo. Aturannya sekilo. Karena tergiur manisnya, saya belilah 2 kilo. Sampai di rumah, karena jarak pasar dari rumah saya nggak begitu jauh. Waduh, asem, kecut. Saya balik lagi ke tempat si oma itu. Oma, wah oma, aduh tipu saya ini. Saya beli jeruk katanya manis, ternyata semuanya asam, cuman 1 yang manis. Saya bilang itu. Oma bilang, sini nak, sini nak. Nak beli berapa kilo? 2 kilo. Asam semua ya? Iya. Nah, oma beli 5 keranjang besar-besar ini, semuanya asem, oma nggak marah katanya. Oh iya mah ya, Tuhan Yesus memberkati oma. Saya ketipu. Apakah orang kiri kanannya tahu itu dosa? Tahu. Terus kalau tahu itu dosa, ngapain Roh Kudus menginsafkan akan dosa lagi? Tentang perzinahan, apakah suami istri tahu berzina itu dosa? Tahu. Terus dosa apa yang harus diinsafkan Roh Kudus kalau manusia sudah tahu? Bahkan membunuh pemerintah pun tahu, korupsi pun pemerintah pun tahu, harus dihukum dan dipenjara. Dan kalau terlalu berat kesalahannya dihukum mati. Pemerintah tahu, suami istri tahu, semuanya orang tahu kalau melakukan kesalahan itu dosa. Yang menjadi pertanyaannya, dosa apa yang harus diberitahukan Roh Kudus? Nah, ini yang mau kita kupas. Kita baca ayat selanjutnya. Naik ke atas ya. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mengenai dosa, karena mereka, udah jelas ya. Mengenai dosa, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi bukan lagi Roh Kudus berbicara, nah kamu berdusta itu dosa. Nah kamu korupsi itu dosa. Karena firman Tuhan berkata, orang yang di dalam hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Orang yang berada di luar hukum Taurat, hati nuraninya yang akan menghakiminya. Artinya tanpa Roh Kudus semua sudah disingkapkan. Jadi Roh Kudus adalah memberitahukan bahwa semua manusia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia hidup di dalam dosa. Jadi peran Roh Kudus yang pertama adalah membawa manusia percaya kepada Yesus Kristus. Di luar Yesus semua manusia tetap tinggal dalam dosa dan binasa. Dosa apa sih yang dilakukan para ahli Taurat dan para orang Farisi? Padahal mereka taat beribadah. Mereka tahu tentang hukum Taurat, mereka tidak berjudi Pak. Ahli Taurat orang Farisi, mereka tidak membunuh, tidak berzina. Tapi benar-benar Yesus benci mereka. Hai keturunan ular beludak. Yesus ngomong kepada orang Farisi, mereka tidak korupsi. Mereka tidak merokok, tidak pemabuk. Tapi mengapa Yesus begitu radikal kepada orang-orang seperti itu? Tetapi kepada orang berdosa,
Yesus datang, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan. Dosa mereka adalah karena menolak Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dari sini kita simpulkan, sesaleh apapun kita, sebaik apapun kita, tanpa Yesus manusia akan tetap tinggal di dalam dosanya. Di sini Yesus telah melakukan karya salib. Jadi anugerah keselamatan sudah diselesaikan di sini. Itulah Injil. Injil adalah pemberitaan tentang kematian Yesus, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Itu adalah Injil. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes Injil ya, itu kitab Injil. Tapi Injil adalah itu berbicara tentang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa manusia, dan dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Itu Injil. Itu yang harus diberitakan. Firman Tuhan dikatakan di Roma 1 ayat 17, pada saat Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Pada saat Injil itu disampaikan, ada kuasa Tuhan menyelamatkan kita semua. Nah, untuk membawa, di sini tidak ada dosa lagi. Karena apa? Yesus sudah mati menebus segala dosa kita. Amin. Di sini manusia masih berdosa. Nah, Roh Kudus lewat orang percaya membawa manusia ini masuk kepada karya ini. Kalau sudah masuk di sini, maka tidak ada lagi dosa di sini. Karena apa? Dosa di dalam Yesus Kristus sudah ditebus, tidak ada lagi. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya besuk orang di rumah sakit RSPAD di Jakarta Pusat. Dia seorang aparat, tertembak di kepalanya, tidak meninggal sih, cuman sudah mulai sehat, serpihan-serpihannya masih ada. Lalu pertanyaan yang membuat saya cukup hati-hati untuk menjawab, dia berkata, "Pak, saya kan anak Tuhan, boleh nggak saya membunuh orang? Boleh nggak saya menembak orang? Sementara kami ditugaskan di medan konflik. Kalau saya tidak tembak dia, saya yang ditembak." Dan saudara yang barusan 1-2 minggu ini beritanya dari Papua ada 7 orang yang meninggal tentara dan 3 orang yang luka-luka termasuk dia. Dia itu adalah angkatan dia yang diutus ke sana. Kalau kami tidak menembak, kami yang ditembak. Bolehkah kami menembak? Lalu saya berkata, "Kamu takut dosa ya?" Iya. "Terus kalau kamu takut menembak, ya udah jangan jadi tentara." Simpel aja. Jadi pendeta aja kayak saya, nggak mungkin saya nembak jemaat kan? Kalau nggak percaya Yesus, saya bunuh loh kan gitu kan, nggak mungkin ada hamba Tuhan seperti itu. Lalu saya beritahu, Tuhan berkata supaya kita tunduk kepada pemerintah. Dan Bapak berada di bawah pemerintah, harus taat tunduk kepada pemerintah. Dan yang Bapak lakukan adalah untuk mengamankan negara Indonesia. Sebagai tugas negara untuk mengamankan Indonesia, sudah seharusnya Bapak bertindak untuk mengamankan Indonesia. Jadi boleh, kalau itu menjadi tugas negara, lakukanlah sebagai tugas negara. Karena hukum Tuhan, keadilan Tuhan, amarah Tuhan itu melalui pemerintah. Tidak Tuhan langsung datang menghakimi, mengadili. Sama juga seorang hakim. Dia juga membunuh lewat keputusannya, tapi dia melakukan keputusan atas tindakannya. Jadi saya katakan, kamu sudah berada di dalam Yesus Kristus, seharusnya bertindaklah sebagai orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi mengenai dosa adalah mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi peran Roh Kudus adalah membawa manusia, peran gereja adalah membawa manusia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Katakan amin. Buktinya adalah setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, itu karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kalau orang menghujat Roh Kudus, orang menghujat Yesus,
itu tanda bahwa orang itu belum memiliki Roh Kudus. Simple, sederhana, itu saja buahnya yang kelihatan. Poin selanjutnya mengenai kebenaran, karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi. Mengenai kebenaran, firman Tuhan dari ayat ini adalah bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus sedang memberitahukan bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri. Itu adalah kebenaran. Tapi berbeda dengan kebenaran dunia. Kebenaran dunia adalah, yang pertama kita baca, bait suci adalah tempat ibadah. Bait suci atau tempat ibadah adalah pusat kebenaran. Kalau saat itu orang Yahudi, kalau orang tidak beribadah, mereka berada di dalam dosanya. Yang kedua adalah rajin memelihara hukum Taurat. Tadi sudah saya bahas. Kalau ahli Taurat, kalau Yesus bertemu dengan ahli Taurat, Yesus berbicara tentang Taurat. Tapi kalau Yesus bertemu dengan orang berdosa, Yesus bicara tentang anugerah. Apakah engkau percaya kepadaku? Iya Tuhan. Jadilah seperti imanmu. Yesus tidak berkata, kamu sudah beribadah? Kamu sudah merenungkan hukum Taurat? Kamu sudah melakukan ini? Tapi kepada ahli Taurat, Yesus bahas secara detail. Menurutmu berzina itu melakukan hubungan fisik. Tapi menurutku, dalam pikiranmu pun, lebih tinggi. Menurutmu membunuh itu menghilangkan nyawa seseorang. Tapi menurutku menyakiti orang itu sudah membunuh. Itu perkataan Yesus kepada ahli Taurat. Orang yang paling fasih tentang hukum-hukum Tuhan. Karena apa? Mereka menganggap hukum Taurat itu yang menjadi standar kebenaran mereka. Sehingga bagi mereka tidak perlu lagi Tuhan. Karena sudah menjadi standar kebenaran mereka adalah hukum Taurat. Bahkan yang terakhir adalah perbuatan baik menjadi pusat kebenaran. Terus apa kata Tuhan? Yesus berkata di Matius 5 ayat 20, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kalau terjemahan LAI bukan kebenaranmu, itu keagamaanmu. Tapi yang lebih benar sih kebenaranmu. Karena dari saya baca dari King James Version itu bukan tentang religius, tapi itu berbicara tentang righteousness, perbuatan baik kita. Jadi aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu atau kebaikanmu, perbuatan baikmu, kesalehanmu tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dunia standar kebenarannya adalah apa yang kelihatan, apa yang terlihat. Karena itu waktu Nabi Samuel mau mengurapi raja penerus, dia melihat apa yang kelihatan. Dilihat kakak-kakak Daud gagah, sopan, ramah. Oh, ini mungkin yang menjadi raja. Tuhan berkata tidak. Sampai semuanya lewat, tidak. Masih ada satu orang. Lupa orang tuanya kalau masih ada anaknya. Nggak tahu itu bapaknya Daud itu udah pikun atau belum ya, atau sengaja. Tapi kemarin saya bertemu dengan oma, anak cucunya nggak ada yang dia lupakan. Cicitnya tahu, Pak Petrus ini mantu saya, ini cucu saya, ini mantu dari cucu saya, tahu semua. Ini cicit saya, oma tahu nama-namanya semua, tahu dong. Lah, ini bapaknya Daud, lupa Daud di mana? Seharusnya Om Maros yang menjadi orang tua Daud ya.
tahu semua. Ini dilupakan. Tuhan berkata, Daud urapi sebagai raja. Jadi pusat kebenaran kita adalah, nggak muncul gambarnya. Padahal gambarnya bagus, saya ukir-ukir, lama sekali saya ngukirnya ini. Hilang. Di sini ada. Di sini ada gambarnya, bisa hilang ya. Oke. Sama-sama kita baca. Kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Bukan ibadah kita. Bukan perbuatan kita. Justru karena kebenaran kita adalah Yesus Kristus, maka kita datang beribadah. Amin. Banyak orang yang saya layani, yang saya kunjungi, Pak, tunggu masalah saya selesai baru saya datang beribadah. Tunggu utang-utang saya lunas baru saya melayani. Tunggu saya benar dulu, baru saya layak beribadah dan melayani. Berarti kebenarannya adalah dirinya sendiri. Lihat Sakeus. Waktu Tuhan bertemu dengan Sakeus. Padahal ahli Taurat dan masyarakat orang Israel membenci Sakeus. Tidak menerima Sakeus. Masuk ke bait suci pun, ke tempat ibadah pun, Sakeus tidak layak. Karena pekerjaannya pekerjaan yang najis. Tapi waktu Yesus bertemu, bayangkan ini Sakeus tidak dapat pengampunan dari pemimpin agama, ahli Farisi dan orang Taurat dan masyarakat di Israel. Tidak diberikan pengampunan. Tapi waktu Yesus bertemu Sakeus, Sakeus, aku mau menginap di rumahmu. Aku mau makan bersama denganmu. Sakeus langsung berubah. Yesus tidak memaksa dia bertobat, langsung perubahan terjadi. Hari ini jika ada yang aku rampas, saya balikan. Jika ada yang aku peras, jika ada yang aku tindas, aku kembalikan. Siapa yang suruh dia bertobat? Tapi karena dia bertemu dengan kebenaran itu, perempuan berzina, ahli Taurat, orang Farisi mau merajam dia dengan batu karena perbuatannya tidak benar. Yesus berkata, siapa di antaramu yang tidak berdosa, biarlah dia orang pertama yang melempar dia. Tua-tua, orang Farisi, ahli Taurat, yang pertama keluar, artinya dia orang berdosa. Semuanya keluar. Yang tinggal siapa? Yesus. Artinya yang berhak, yang seharusnya menghukum melempar batu itu kepada perempuan berzina itu siapa? Yesus. Karena Yesus berkata, memberikan standar, siapa yang tidak berdosa, dia orang pertama. Seharusnya Yesus orang pertama yang harus menghukum perempuan itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak menghukummu. Diberikan pengampunan dulu, baru pergilah dan jangan ulangi lagi. Jangan berbuat dosa. Dan akhirnya perempuan itu menjadi murid yang radikal. Maria Magdalena, seorang pelacur, orang yang dipenuhi oleh roh jahat. Mereka bertemu dengan kebenaran itu, mereka menjadi orang yang radikal melayani Yesus. Tapi ahli Taurat, orang Farisi, jarang sekali bertemu Yesus, bertobat dan radikal di dalam Yesus. Hanya Rasul Paulus. Dan selanjutnya, jadi kebenaran kita adalah Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus akan memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus memberitahukan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Tanpa Yesus maka orang akan tetap tinggal di dalam dosanya. Yang kedua adalah membawa orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah Alfa dan Omega. Dan yang terakhir,
Sama-sama kita baca. Kalau Anda bisa boleh dilanjutkan dari sana. Oke. 1, 2, 3. Mengenai penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Telah dihukum. Jadi mengenai penghakiman, bukan nanti di hari penghakiman saudara yang dihakimi. Penghakiman kita sudah selesai di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Kalau kita masih dihakimi nanti di akhir zaman, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Saya dulu diajarkan toh, nanti akhir zaman semua kesalahan kita, mulai dari kita sampai kita meninggal, itu dipertontonkan seperti nonton bioskop. Saudara pernah dengar pengajaran itu? Itu benar bagi orang di luar Yesus. Kenapa? Tidak ada yang menebus, tidak ada yang menghapus. Tapi itu salah bagi orang yang di dalam Yesus. Karena penghakiman kita sudah selesai di atas kayu salib. Waktu Yesus disalib, itu kemenangan kita. Tapi itu kekalahan bagi iblis. Firman Tuhan berkata bagaimana Tuhan mempermalukan iblis. Dijadikan tontonan umum atas kemenangan Yesus atas mereka. Jadi poin selanjutnya adalah penguasa dunia telah dihukum. Terus sama-sama ayat yang terakhir 1, 2, 3. Dia telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan janganlah seorang pun menghakimi kamu kita sudah dibebaskan dari penghakiman yang seharusnya. Kalau kita sudah dibebaskan dari penghakiman yang seharusnya, jangan mau kita dihakimi lagi di dunia ini. Jangan makan ini, jangan makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau kamu makan ini nggak masuk surga, kalau mau melakukan ini nggak masuk surga. Waktu itu, saya dibenci semua keluarga. Gara-gara nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sehingga kenapa sih aliran karismatik itu dianggap sesat? Anti adat. Ya Pak ya? Anti adat. Anti makanan. Gak boleh makan ini. Gak boleh makan itu. Coba nanti saudara diskusikan kepada tim penggembalaan pengajaran di sini. Gimana Pak makanan yang campur dengan darah? Itu makanan khas Batak itu. Dulu saya anti, gara-gara itu saya disesatkan. Saya tidak boleh menginjak tanah kelahiran saya. Termasuk tidak boleh mengakui papa mama saya sebagai orang tua. Karena saya menganggap siapa yang memakan itu akan dihukum Tuhan. Berarti orang yang memakan daging makanan tradisional orang Batak adalah dosanya dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Padahal Tuhan berkata semua dosa sudah diampuni. Tidak ada dosa yang tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kalau soal makanan itu hanya berbicara tentang batu sandungan. Itu berbicara tentang kesehatan. Tidak ada hubungannya tentang keselamatan. Katakan amin. Jangan dihakimi tentang cerita-cerita, tahayul-tahayul. Dulu masih gak tahu di jemaat Kristus gereja keluarga Kristus. Jangan menduduki bantal. Kalau bantal diduduki nanti bisa. Kok tahu semua lo Bu? Tahu semua lo? Kok bisa tahu? Padahal tidak pernah dikhotbahkan. Ayo jujur. Yang pernah menduduki bantal siapa? Hampir semua. Bisu lu enggak? Saya jujur.
Saya tiap hari harus dudukin bantal karena di depan laptop harus kerja dan harus dinyamankan supaya tidak sakit pinggang. Itu sudah berapa tahun, sekalipun tidak pernah. Tapi filosofi itu, cerita-cerita nenek moyang itu terus dari turun temurun, dari Sumatera ke kemarin saya khotbah di Kupang. Saya khotbahkan, mereka tahu juga kalau orang yang menduduki bantal pasti bisulan, tahu semua, berarti cerita itu dari Sumatera. Kok bisa tahu? Jangan mau dihakimi lagi. Saudara, semua makanan sikat. Serius, sikat. Selagi jangan menjadi batu sandungan kepada orang di sekitarmu. Saya lihat oma ini semua makanan disikat, masih bisa makan durian. Umur 83 tahun. Masih bisa oma makan durian ya. B2? Orang 60 tahun sudah tidak bisa makan B2 dong. Gak bisa makan ini, gak bisa makan itu. 83 tahun, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk oma dan keluarga Perwata adalah memiliki karunia menikmati. Serius. Karunia menikmati memang tidak tertulis di dalam kitab suci karunia menikmati. Tapi secara kenyataan ada karunia menikmati. Biasa orang kerja banting tulang semua dibantingin sampai usia 60 tahun. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh. Tidak bisa menikmati, hanya boleh makan bubur saja, nasi putih saja. Jadi perlu, saya minta doa dari oma supaya karunia menikmati itu ada dalam diri saya. Karena banyak juga hamba Tuhan yang belum 50 tahun, 60 tahun stroke, saudara. Jadi perlu juga sebagai hamba Tuhan. Ya, Pastor Dedi ya, perlu karunia menikmati. Pastor Frankie, semua kita para hamba Tuhan. Pastor Petrus juga, Pak Petrus. Nanti ke depan kami mau sharing khotbah berdua. Oke, kesimpulannya. Pemain musik boleh maju ke depan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Peran Roh Kudus membawa manusia percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang benar, serta memberitahukan bahwa iblis telah dihakimi, dikalahkan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan mau lagi dihakimi. Kalau kamu tidak ikut hari raya ini, hari raya Chinese bagus, tapi jangan dihubung-hubungkan ke keselamatan. Tidak ada hubungannya. Hari raya apalagi, semua hari raya, semua adat. Serius saudara, waktu saya ikut karismatik, saya anti adat. Saya anti makanan. Bahkan termasuk saya anti Natal. Kalau merayakan Natal, nanti nggak masuk surga. Kalau nggak makan itu, Yesus berkata, jangan biarkan hidupmu dihakimi. Karena kemerdekaan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itu kemerdekaan untuk selamanya. Tapi semua kemerdekaan yang kita terima harus kita lakukan dengan tertib. Untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ada Roh Kudus dalam diri kita untuk membawa kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah membawa kita fokus kepada Yesus sebagai kebenaran kita, bukan ibadah kita, bukan amal kita, bukan apa yang kita lakukan, tapi kebenaranku adalah Yesus. Amin. Karena kebenaranku adalah Yesus, maka saya melayani, maka saya menggembalakan, maka saya sungguh-sungguh beribadah di tempat ini. Karena apa? Karena Yesus. Bukan menunggu masalahku selesai, bukan menunggu keluargaku baik. Justru waktu semua tidak baik-baik, Yesus tetap kebenaran kita. Dan hiduplah dengan kemerdekaan tanpa ada penghakiman. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri.